Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas untuk pertemuan kali ini ialah pada poin pengetahuan 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, pada aspek keterampilannya, pada poin 4.2, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan melibatkan ucapan selamat dan memuji dan menanggapinya dengan memperlihatkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian itu dapat memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang past tense dan untuk kali ini kita akan membahas tentang namanya simple present perfect tense. Ya kan? Kapan kita bisa gunakan present perfect tense? Oke, kita lihat ya di PowerPoint ini. We use present perfect tense to indicate following action. Kita dapat gunakan present perfect ini untuk menunjukkan, to indicate, menunjukkan atau menyatakan kejadian berikut ini. Ada 3 poin yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, action done complete in the unspecific times. Maksudnya itu kejadiannya itu sudah terjadi, namun spesifik waktunya itu tidak dijelaskan. Contohnya, I have gone to Madinah. Saya telah pergi ke Madinah. Nah, di sini tidak dijelaskan kan kapan dia pergi ke Madinahnya. Oke, yang kedua, action done repetitively in the past. Kejadian ini terjadi berulang-ulang, ya kan? Tapi di masa lampau. Contohnya, Dwi has gone to Madinah for many times during her teenage life. Yang artinya, Dwi ini telah pergi ke Madinah berulang-ulang, berkali-kali ya, selama masa remajanya. Jadi, ketika Dwi masih remaja, dia itu sering pergi ke Madinah. Kemudian yang poin ketiga adalah action that has started in the past still continues in the present but may not be complete in the future. Jadi gini maksud dari kalimat yang ketiga ini. Kejadian ini sudah terjadi, ya kan? Tapi di masa lampau. Namanya sudah terjadi pasti di masa lampau, ya kan? Tapi dia masih berlanjut, still continues in the present. Masih berlanjut di hari berikut-berikutnya. Bisa jadi but may or may not be complete in the future. Bisa jadi kejadian itu selesainya pada masa yang akan datang. Bisa 2 hari yang akan datang, 1 hari yang akan datang, itu termasuk in the future, masa yang akan datang ya. Saya telah memberikan contoh, kita baca ya. She has seen that home since yesterday. Dia telah melihat rumah itu sejak kemarin. Nah,
The action has started yesterday. Kejadian dia ini melihat rumah ini kan sudah terjadi pada kemarin kan, since yesterday kata di situ kan. Kemudian continues until now, tapi masih berlanjut. Jadi semalam dia lihat rumah itu, hari ini juga masih bisa melihat rumah itu kan? Ya. But we don't know the completion of action. Jadi maksudnya kita tuh tidak tahu kapan sih kita dapat menyelesaikan kejadian itu. Jadi pas kita melihat rumah itu kan, kita kan bakalan bisa melihat rumah itu sampai seterusnya, sampai rumah itu kita tidak tahu gimana kondisinya ataupun masih ada nggak keberadaan dia, ya kan? Jadi ketika kita mau menunjukkan seperti itu, maka kita menggunakan present perfect tense. Oke, setelah kita tahu kapan kita bisa gunakan present perfect ini, maka kita masuk ke rumusnya, ya. Rumus di sini bukan seperti matematika, ya. Jadi rumus di sini maksudnya ialah susunan bagaimana cara kalian membuat kalimat dengan menggunakan simple present perfect-nya. Nah, kita bahas kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya di dalam kalimat itu terdapat dua jenis, yaitu ada verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence kemarin apa? Ya, verbal sentence itu kalimatnya terdapat kata kerja. Jadi dalam predikat itu dia memiliki kata kerja. Oke, untuk kalimat positifnya, rumusnya itu atau polanya itu subjeknya terlebih dahulu, baru auxiliary verb. Auxiliary verb ini adalah kata seperti to be. Nah, to be yang digunakan pada present perfect ini adalah has atau have. Kemudian kata kerja bentuk ketiga verb 3. Nah, verb 3 ini kalian bisa lihat di kamus kalian yang berwarna-warni biasanya di bagian tengah. Di situ ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, ya kan? Nah, kalian bisa lihat di poin ketiga atau dia di namanya present participle. Disitulah merupakan bentuk kata kerja ketiga. Untuk kalimat negatifnya, polanya yaitu subjeknya terlebih dahulu, baru auxiliary verb-nya has atau have, plus not. Ya, namanya juga negatif, pasti ada kata tidak, baru kata kerja bentuk ketiga. Tetap sama, ya kan? Kemudian, kalian bisa juga gunakan selain kata not, juga bisa kalian gunakan kata never di sini ya. Jadi itu artinya sama-sama dia menunjukkan kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, nah untuk kalimat interrogatifnya itu yang pertama yang kalian tulis itu adalah auxiliary verb-nya terlebih dahulu, has atau have-nya, kemudian baru subjeknya, baru kata kerja bentuk ketiganya. Atau kalian bisa menggunakan kata ever setelah subjek. Dan jangan lupa di interrogatif ini menggunakan kata tanya ya, karena dia merupakan kalimat tanya. Nah, catatannya ya. Lihat, has digunakan pada subjek she, he, it. Jadi ketika pelakunya itu dia orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan to be has. Jadi kalian tidak harus menggunakan dua-dua. Has, have, misalnya she has, have, itu salah. Jadi kalau subjeknya she, maka dia menggunakan to be has. She has, ya kan? Kemudian untuk auxiliary verb have digunakan pada subjek I, you, they, we. Nah, jadi ketika subjeknya itu orang pertama tunggal yaitu I, atau dia jamak you, atau they, atau we, maka menggunakan auxiliary verb has. Sorry, have ya, bukan has. Has tadi untuk orang ketiga tunggal, have itu untuk jamak dan orang pertama tunggal. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwasanya di kalimat negatif selain pakai kata not, kalian juga bisa menggunakan kata never. Never ini digunakan ketika sesuatu belum atau tidak pernah dilakukan, ya kan? Itu namanya juga belum dilakukan atau tidak pernah dilakukan. Sudah pasti merupakan kalimat negatif. Nah, di sini untuk kalimat interrogatifnya ada saya jelaskan tadi, ada kata menggunakan kata ever. Ever di sini digunakan ketika menanyakan sudah pernahkah. Jadi ketika kamu mau nanya teman kamu udah pernah melakukan sesuatu,
kamu bisa menggunakan kata ever setelah subjeknya. Oke, kita masuk ke contoh ya, biar lebih mudah kalian memahaminya. Nah, untuk kalimat positifnya, saya telah memberikan sebuah kalimat, they have eaten the apple. Dia telah memakan apel. Nah, they ini adalah subjeknya, have di sini, lihat. Auxiliary verb-nya, ya kan? Kenapa dia pakai have? Kenapa dia nggak pakai has? Karena lihat subjeknya siapa? Subjeknya mereka. Karena mereka ini lebih dari satu, maka dia menggunakan auxiliary verb-nya have. Nah, eaten. Eaten ini dari kata eat. Eat bentuk kata kerja yang pertama dan eaten adalah bentuk kata kerja ketiga. Dan untuk kalimat negatifnya, they have not eaten apple. Mereka tidak pernah memakan apel. Dan kemudian untuk kalimat interrogatifnya, have-nya duluan ya. Have they eaten apple? Sudahkah mereka makan apel? Atau pernahkah mereka makan apel? Nah, kalau iya, jawabannya yes, they have. They ini berdasarkan siapa yang ditanya, dan have ini, to be di sini, berdasarkan kata awal yang digunakan. Jadi di sini menggunakan kata have, maka di sini kata have lah kalian tuliskan. Tapi kalau pertanyaannya diawali dengan has, maka di sini menggunakan kata has. Dan untuk tidaknya, penambahan kata not. No, they have not. Oke? Kita lanjut ke nominal sentence. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang verbal sentence. Nah, sekarang masuk ke nominal sentence. Nominal sentence ini kalimatnya itu tidak terdapat kata kerjanya, ya kan? Untuk rumusnya, subjek terlebih dahulu, auxiliary verb-nya tetap sama, has atau have, kalian tinggal pilih sesuai dengan subjeknya itu siapa. Nah, karena tidak ada kata kerjanya, maka digunakan kata been untuk penambahannya. Ya kan? Kemudian complement. Complement ini bisa berupa adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, ataupun yang lainnya. Nah, untuk kalimat negatifnya di sini setelah auxiliary verb-nya dia ditambahin not. Jadi subject has atau have plus not plus been plus complement. Kemudian kalian selain menggunakan kata not, sama seperti di verbal sentence juga bisa menggunakan kata never. Ya kan? Tapi berbedanya kalau di nominal sentence tadi menggunakan kata kerja bentuk ketiga, di sini menggunakan kata been karena tidak ada kata kerjanya. Untuk kalimat interrogatifnya, untuk kalimat tanyanya, has dan have-nya terlebih dahulu, ya. Baru subjeknya, baru ever plus been plus complement. Nah, catatannya sama seperti tadi. Has digunakan untuk subjek she, he, it. Have digunakan pada subjek I, you, they, we. Dan never digunakan ketika sesuatu belum atau tidak pernah dilakukan. Kemudian ever digunakan ketika menanyakan sudah pernahkah. Jadi ketika kalian menanyakan sudah pernahkah seseorang itu melakukan sesuatu, maka bisa menggunakan kata ever setelah subjek. Kita masuk ke contoh. Untuk kalimat positifnya, she has been France. Dia telah ke Prancis. Nah, dia telah ke Prancis. Nggak ada kata kerjanya kan? Ya, nggak ada. Di sini yang ada subjek dan France, keterangan tempat atau adverb of place ya. Jadi ketika dia tidak ada penghubungnya, tidak ada kata kerjanya, maka dihubungkan oleh auxiliary verb yang ditambahin kata been. Kemudian untuk kalimat negatifnya, she has never been France. Dia belum pernah ke Prancis. Untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, has he ever been to France? Sudah pernahkah dia ke Prancis? Nah, she has. Di sini ya kita bahas she has. Has she. Nah, ini disesuaikan dengan subjeknya siapa ya. Oke, kalau dia jawabannya
Ya, yes, she has. Just ini. Just it. Jadi ketika seseorang nanya menggunakan auxiliary verb di awalnya hanya dua jawabannya, iya atau tidak. Kalau iya, subjeknya apa, baru to be yang digunakan di pertanyaan ini apa. Jadi yes, she has, ini atau no, she has not. Okay, I think that's all for today, and saya kira cukup untuk kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita yang telah kita lakukan tadi mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nice to meet you. Senang berjumpa dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all.